untuk perbaiki topinya. Nenek, jangan sentuh aku. Hei, aku sudah selesai menggambar. Lihatlah, aku ingin jelly madu rasa Coca-Cola. Apa kalian bisa buat? Ini sangat mudah. Mari mulai. Aku butuh Coca-Cola. Pertama, aku akan menyingkirkan minuman itu sendiri. Ini enak sekali. Wah, sangat luar biasa. Aku terlalu cepat makannya. Jangan muntah. Maafkan aku. Maaf. Sekarang kita butuh permen ini. Oh my. Bagus, sekarang tinggal menuangkan sirup jagung manis. Ini dia seperti yang Emil inginkan. Tapi ini sangat sulit. Aku tidak butuh itu. Kaleng ini sangat kotor. Maafkan aku. Sekarang aku harus memasang tutupnya dan aduk semuanya. Aduk dengan seksama. Ini luar biasa. Emily akan suka permenku. Tanganku nempel. Ini sulit sekali diambil. Aduh. Tapi aku tidak apa-apa. Keren ini. Wow, dia sudah hampir selesai. Wow, apa yang harus kubuat untuk Emily? Aku akan membuat jelly dari madu. Tapi kita tidak punya madu. Aku harus pergi ke tempat pemeliharaan lebah. Lebah-lebahku menghasilkan banyak sekali madu. Aku yakin mereka tidak keberatan membagiku. Halo temanku, jangan terbang di kepalaku. Aku hanya untuk mengambil madu. Apakah kalian tidak keberatan? Wah, ini luar biasa. Sampai jumpa. Aku kembali. Lihat madunya banyak sekali, bukan? Tidak, itu banyak sekali lebah. Nenek, suruh dia pergi. Aku akan mengambil madu dengan spatula ke dalam botol. Ini cantik sekali. Siapa yang berteriak? Tidak ada. Apa yang terjadi? Aku sudah mengambil lebahnya ke sini. Apa kalian tidak apa-apa? Sekarang kita lanjutkan lagi. Maafkan aku semua ya. Sekarang kita tutup botolnya dan taruh di atas lemari es. Biarkan dia mengeras dan dingin. Aku punya ide yang jauh lebih baik. Aku akan mengambil Coca-Cola dan membuat jelly dari situ. Aku akan tambahkan permen Coca-Cola ke dalamnya dan lebih banyak lagi taburan emas. Ini tidak hanya lezat, tapi juga sangat indah. Sekarang kita aduk semuanya. Aduk pelan-pelan. Lalu kita masukkan ke dalam botol Coca-Cola. Ini akan jadi sangat cantik. Ini sangat cantik. Sekarang kita lepaskan tutupnya. Itu keren. Tidak, Mike, itu mengerikan. Dan sekarang aku akan membuat benda ini mengeras. Kita taruh nitrogen cair. Dia akan membekukan dengan cepat. Wow, Mike, lihatlah keajaibannya. Itu sangat bagus, Cek. Aku hampir lupa mengeluarkan jeliku. Itu sudah jauh lebih baik. Sekarang bisa coba. Wah, keren. Aku akan coba permen jelly ini sekarang. Kelihatannya sangat enak. Ini sangat lezat. Botolnya juga lucu. Dan sekarang kita coba yang ini. Wah, apakah itu emas? Aku akan mencobanya segera. Wow, ini juga rasanya Coca-Cola. Ini yang aku inginkan. Wow, apa ini? Ini jelly dengan permen Nerds. Ini pasti sangat enak. Ini enak sekali. Ini enak. Ini juaranya, Mike. Wah, apa benar? Keren. Hei, Nenek, jangan ambil. Sekarang aku ingin pancake. Lihatlah betapa cantik gambarnya. Tolong buatkan
Tambahkanlah beberapa. Aku akan menunggu. Wah, itu sangat mudah. Aku akan menuangkan adonan berwarna ke dalam loyang. Aku ingin membuat pancake mini berbentuk beruang. Mereka akan berwarna-warni, kecil dan lucu. Nenek, jangan ganggu aku masak. Tidak boleh disentuh. Aku punya ide. Aku akan membuat pancake paling keren yang pernah ada. Emily memiliki anjing yang sama bersama Chloe. Aku akan menggambar pancake dengan bentuk Chloe. Ini akan jadi sangat indah. Kita akan mulai menggambar garis luar dengan adonan hitam. Dan sekarang kita isi dengan warna-warni. Ini adalah warna yang paling cocok. Emily akan sangat senang dengan ini. Sekarang kita tambah detail warna merah muda. Sekarang kita balik. Wah, jadi bagus sekali. Nenek. Apa yang terjadi? Aku butuh wortel dari sayuran. Dan wortel dan zucchini. Aku sudah siap. Aku bisa memasak dengan ini sekarang. Lihat, sayurannya masih sangat segar. Mari kita haluskan semua. Ditambahkan tepung. Dan telur. Dan kita taruh di sini. Tambahkan juga susu. Lalu kita aduk. Kita aduk perlahan. Kemudian kita cetak di atas loyang. Dan ini jadi hampir selesai. Dan kita kembalikan sekarang. Wanginya enak sekali. Aku tidak mau coba. Sekarang kita tambahkan yogurt di atasnya. Ini enak sekali. Kita tambahkan daun-daunan hijau. Bagaimana menurutmu? Aku minta maaf dengan makananmu. Ini pasti tidak enak. Makananku jauh lebih baik. Sekarang kita taruh ke atas piring. Wangi jelainya sangat enak. Kita tuangkan ke sini. Dan hampir selesai. Aku adalah chef terbaik. Emily, ayo coba. Pancake-nya terlalu menarik. Aku akan coba yang ini duluan. Kenapa ada daun hijau? Ini tidak enak. Aku tidak suka. Apa ini? Ini Mickey Mouse. Ini lucu sekali. Mari kita coba. Enak. Dan apa ini? Pancake berbentuk anjing. Rasanya juga sangat lezat. Aku suka sekali. Mike, kamu pemenangnya. Aku menang lagi. Itu sangat keren. Terima kasih, Emily. Aku mau burger kali ini. Maukah kamu masaknya untukku? Bagus. Aku akan menunggu. Apa itu? Itu menjijikkan. Aku tidak ingin menyentuhnya. Sekarang aku akan balik dengan spatula. Lihat, nenek. Dagingnya jadi terbang. Hampir selesai. Itu buruk. Aku punya ide lain. Aku akan membuat burger yang manis untuk Emily. Ini jauh lebih baik. Sekarang kita taruh Nutella di atasnya. Sekarang kita tambahkan lagi marshmallow. Aku juga ingin memasak burger sekarang. Apa? Aku akan menunjukkanmu cara terbaik untuk memasak burger. Itu luar biasa. Sekarang kita buat dagingnya. Kita taruh di atas wajan. Aku sangat ngantuk. Jangan membosongkan ini. Apa yang kamu lakukan, Mike? Bisakah kalian melihat marshmallowku? Kita tambahkan lagi manisan di atasnya. Dan kita tutup. Lihat betapa aneh burgernya. Ini sangat wangi. Aku akan membuatkannya burger yang luar biasa. Dia pasti sangat menyukainya. Bacon ini sangat luar biasa. Kita tambah saus tomat, sayur selada, daging, dan keju. Jangan lupa acarnya. Dan tentu saja bacon.
Ah iya, tambahkan lagi sayur. Oh, aku akan membuat jadi 2 tumpukan. Oh tidak, 3 tumpukan. Ini siap sekarang. Wow, burgermu besar sekali. Wah, itu sangat luar biasa. Aku akan menghias burgerku sekarang. Kita tambahkan timun. Timun ini sangat segar sekali. Kita tambahkan tomat dan sedikit saus. Kita tutup dengan burger lagi. Kita bagikan burgernya. Burgerku terlihat kecil sekali. Nenek, jangan khawatir. Aku akan membuat burger yang luar biasa. Aku akan melelehkan ini terlebih dahulu. Lihat ini. Ready. Wow, burgernya cukup besar. Besar sekali. Aku akan mencobanya. Tapi tidak bahkan muat di mulutku. Tapi ini sangat lezat. Aku menyukainya. Apa ini? Hey. Oh, ini burger juga tinggi. Hey. Isiannya jatuh. Wah, burger manis. Aku belum pernah makan burger manis seperti ini sebelumnya. Oh, ini sangat enak. Oh, ada marshmallow juga di dalamnya. Aku sangat suka ide ini. Pemenangnya adalah Chef. Terima kasih Emily. Gadis-gadis, berkumpullah. Emma kecil akan menunjukkan sebuah hidangan kepada kita. Aku mau kue. Oke, mari kita buat. Aku belum menemukan cara mendekorasinya. Oh, aku punya ide bagus. Akan membuat kue berbentuk kastil. Ini akan menjadi sangat keren. Kita potong cetakannya, keluarkan potongan ekstra, dan selesai. Yeay. Oh, ini dia krim merah mudanya. Terima kasih, Nenek. Okay. Oh, ini enak sekali. Aku akan tambahkan di atasnya. Ini terlihat sangat indah. Kita tambahkan lagi. Dan ini dia. Sekarang kita tambahkan cone di dalamnya. Waffle cone ini akan jadi kastil di atasnya. Dan kita tambahkan frosting biru di atasnya. Lalu kita tambahkan taburan lagi. Agar warnanya lebih indah. Lebih indah sekarang. Aku akan tambahkan coklat lagi. Dan aku akan taruh di depan sini. Lalu tambahkan dengan marshmallow. Lihat, bentuknya jadi lebih sempurna. Dan jadi ada di atasnya. Ini luar biasa. Aku akan membuat sesuatu. Aku butuh coklat dan banyak sekali. Sekarang kita lelehkan semuanya. Supaya lebih cepat, kita gunakan obor. Oh, api ini keren sekali. Coklatnya bisa mengalir. Dan kita tuangkan ke atas kue. Baru kita hias semuanya dengan stik KitKat. Lapisi sekelilingnya. Dan tambahkan stroberi. Agar lebih cantik dan indah. Kita tambahkan dengan pita merah di sekelilingnya untuk mempercantik dan kueku sudah siap. Wah, Grandma, itu enak sekali. Jangan bergerak. Aku akan menunjukkan kue yang sangat keren. Aku akan menaruh krim hitam di atas kue. Sekarang ratakan dengan lembut. Oke, aku butuh ini. Terima kasih. Okay. Aku akan tambahkan marshmallow di atasnya. Di dalam cetakan di sini. Kita tunggu sampai mengeras dan kemudian kita keluarkan tengkorak putih kita. Ini terlihat sangat indah. Kita hias kuenya dan kita tambahkan warna emas. Oh, sempurna. Dan untuk tambahan lain, sirup stroberi. Aku menyukainya karena mengingatkanku pada darah. Kita tuangkan semuanya dan selesai. Ini terlihat enak. Oh, ini terlihat sangat menarik. Aku ingin mencoba kastil ini. Oh, enak sekali. Enid, kamu sangat hebat. I love you. Apa yang Nenek buatkan untukku? Wow, kelihatannya luar biasa. Kita lihat dalamnya. Oh, KitKat. Aku suka sekali KitKat. Wah, ini enak sekali.
Nenek, kau hebat sekali. Apa ini? Wednesday, mencoba nakutin aku lagi? Oke, aku harus coba kuenya. Tengkorak ini terlihat aneh, tapi enak. Aku mau lagi. Oh, enak. Sulit aku memilih pemenangnya, tapi Wednesday yang menang. Ya, aku tahu yang terbaik. Kira-kira apa yang diinginkan Emma kecil kali ini? Wow, pizza. Kelihatannya enak. Mari kita mulai masak. Okay. Enid! Enid! Tunggu, berhenti memukul adonan. Oh, mari aku tunjukkan caranya. Jika kamu ingin menggulung adonan seperti ini, kamu butuh 2 penggilas adonan. Nenek. Oke. Oh, lihat ini. Sempurna. Iya, tapi aku akan melakukannya sendiri. Oh, aku tahu. Aku akan menambahkan dengan sini. Dengan ini. Dan aku akan tambahkan permen karet sebagai adonannya. Kita tambahkan adonan haba-baba semuanya. Dan aku tambahkan di sini. Dan jadilah adonan permen karet. Oh, kamu kreatif sekali. Aku akan melanjutkan pizzaku. Aku tambahkan pasta tomat. Lalu tambahkan parutan keju. Kita tambahkan pepperoni. Tidak. Aku akan menggantinya dengan zucchini. Oh, itu jauh lebih baik. Dan tambahkan juga tomat. Dan tentu saja brokoli. Ini enak sekali. Akan kumasukkan ke oven. Aku harap pizza ini gosong. Sekarang mari kita buat pizza hitamku. Kita mulai dengan mewarnai adonan. Lihat tangan. Terima kasih. Terima kasih sudah membantuku. Aku akan tambahkan pepperoni di atasnya. Okay. Sekarang kita tambahkan cabai. Dan tentu saja keju. Oh, lihat ini. Ini adalah pizza laba-laba yang besar. Kita tambahkan api. Dan kalau kamu namain laba-labanya apa? Sempurna. Tutu-rutu. Oh, pizza aku sudah siap. Oh, apa itu? Oh, lihat ini. Edit, lihat pizzaku. Aku tahu kamu pasti akan suka. Dan aku akan melanjutkan pizzaku. Aku tambahkan marshmallow. Lihat ini. Aku tambahkan liquid marshmallow di atasnya. Dan tentu saja permen berwarna merah. Kita tambahkan lebih banyak lagi permen. Dan tentu saja permen panjang. Oh, kita taburkan di atasnya. Selesai. Come on. Wow, sayuran. Oh, laba-laba sangat menakutkan. Aku pengen mulai dengan ini. Mari kita coba. Ini terbuat dari adonan. Oh, ini apa? Ini pedas. Oh no. Aku tidak mau. Wednesday, kau tidak membantuku. Apa yang di sini? Oh, itu menjijikan. No. Nenek, kenapa kau menambahkan sayuran? Apa ini ya? Wah, ini terlihat menarik. Bentar, ini permen karet. Cool. Wah, ini sangat luar biasa. Enid, kamu menangnya. Kamu tentu saja jadi pemenang. Wah, yeay! What? Oke, Emma, tunjukkan kami. Koktail. Semua harus membuat ini. Okay. Aku sudah punya ide yang suram. Aku butuh kuali yang mengepul dan buku mantra. Sekarang mari kita bacakan mantra untuk membuat koktail terbaik yang pernah ada. Emma pasti akan menyukainya. Aku akan tambahkan semuanya. Tambahkan taungu, siput jahat. Lalu seekor katak. Cool.
Dan lebih banyak sirup asam merah. Okay. Dan tambahkan taburan yang menyeramkan. Sempurna. Bentar. Tangan, tambahkan ini. Kita tambahkan whipped cream di atasnya. Lebih banyak lagi. Lalu kita tambahkan gummies di atasnya. Sempurna. Kamu suka mata ini? Aku suka sekali. Dan kita tambahkan lagi sirup di atasnya. Dan kita tambahkan sedotan. Oh, jangan konyol. Emma tidak akan suka itu. Mari aku akan tunjukkan apa yang dia akan sukai. Dia akan suka smoothie sayuran segar buatanku. Aku campur semua sayuran hijau. Dan aku rasa ini sudah cukup. Kita tuangkan smoothie ini. Oh, apa yang ada yang ketinggalan ya? Kita tambahkan wortel. Dengan kita potongkan ini. Oh, lihat ini. Dan tambahkan herbs lagi. Tidak enak. Aku harus cepat-cepat dan membuat yang lebih enak. Aku akan membutuhkan permen asam yang enak. Kita keluarkan benda bulat kecil itu dan tuangkan ke dalam gelas. Lihat ini. Ini sempurna. Ini asam. Aku tidak mengira seasam ini. Oke, aku butuh es. Dan ini dia. Bentuknya lucu sekali, berbentuk hati. Kita tuangkan ke atasnya. Dan kita akan tambahkan, hancurkan di sini. Setelah menjadi hancuran, kita tuangkan ke gelas. Dan sekarang kita tambahkan soda. Aku akan menggunakan Fanta. Aduh, sulit sekali membukanya. Ini tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Jangan dikocok. Aku tertuang dengan Fanta semua. Tapi tidak apa-apa. Kita tuangkan ke dalam gelasnya lagi. Dan sekarang kita tambahkan soda yang berbiru. Aku akan melindungi diriku. Dan ini lebih baik. Kita tuangkan di sini. Dan sempurna. Sekarang kita hiaskan dengan tambahkan permen. Dan permen nerd. Wow, lihat bentuknya indah sekali, bukan? Kita tambahkan sedotan. Dan selesai. Come on. Oh, benarkah? Takut. Apa ini? Wednesday? Aku akan coba ini. Rasanya enak. Oh, ini rasanya enak. Oh, apa ini, Nenek? Nenek. Aku tidak suka ini. Aku akan mencoba ini. Wow, ini enak sekali. Kamu pemenangnya. Yeay, aku tahu aku akan pemenangnya. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven, biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat, bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan, tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah Skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik, Cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan berikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima
Terima kasih atas idenya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan Skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini, aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar-bentar, apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Okay. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iu, ini menjijikan. Aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, Nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan meminjamkan daging cincang, terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, Nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuinya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi sini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah, aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak, aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit, tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo Nenek, lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow, ukurannya besar sekali. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair, luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah, tapi burger chef menang. Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Itu mudah. Nenek, bangunlah. Lihat, Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, maukah kamu berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups, pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung roti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya.
dan kemudian menggulungnya ke dalam remahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya, apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nuggetku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan bungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan Cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati, ini tidak terlalu sulit loh. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan Cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh ya ampun, kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh iya, ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Bisakah kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu tapi lihat. Aku seorang juru masak. Adonan terbang. Jangan marah sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizzaku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnainya agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus, dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur? Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat, mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti Skittles. Oh, kelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya... Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar.
Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Rasa apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan?
Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong, jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hacim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Tentu kita. Hei, sepertinya nenek dan kakak bersenang-senang. Baiklah, cukup gangguannya. Saatnya untuk cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wah, baiklah, semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek, mulai dengan roti burger.
Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja apa artinya burger tanpa saus tomat. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi 2 bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai dan juga sirup berry. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai, cantik sekali. Sepertinya nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan sepotong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai. Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hei, hati-hati nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan, tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo Margot, silahkan pilih. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya? Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, satu untuk milih pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja? Apa itu senyuman? Wednesday tersenyum. Wow, sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya Ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao. Dan jangan lupa diaduk. Oh iya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir khasnya. Bagus sekali. Nenek, coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak. Hei, hati-hati. Kau bisa membuang semua coklat dengan cara itu. Ya, nenek benar. Kamu harus menambahkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah, itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini dan marshmallow. Oh, lihat ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuangkan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya.
Dan sirup berry. Bagus. Dan dia jelly beans Haribo. Oh iya, lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat. Dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh. Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pahlawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pahlawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas terlebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini, warna yang sangat cerah. Sekarang, ayo tambahkan minyak dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas ya. Hei, hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh ya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat. Rasa yang sudah dikenal sejak kecil. Apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wednesday berikan untuk kita kali ini? Kentang Wednesday sudah matang. Sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak, sepertinya Wednesday mendapatkan sisinya bercampur aduk. Nenek, sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh ya, keripik Wednesday sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Sepertinya kakak menghargai masakan Wednesday. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa aku akan makannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga, tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal kentang. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak, tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Awesome! Iya, dan rasanya juga enak. Wow! Dan gigitan terakhir, ups. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Baiklah semuanya, apakah semua sudah siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pahlawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo, nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pewarna hitam, tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu.
Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Oke, kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu, saudara tampaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi, ini sebuah karya seni. Yes! Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap kakak baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuno yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liur saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup berry favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang, nenek. Laba-laba ini terbuat dari coklat. Baiklah, Margot. Saatnya mencicipi hidangan. Apa ini? Terlihat sangat aneh. Baiklah, ayo kita coba pancake-nya. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh iya, apa ini? Seekor unicorn. Sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Go. Oke, aku rasa aku menonton pemenangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore. Selamat, kakak. Asak. Nenek, waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikkan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus.
Sebentar, Nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh, oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia. Kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant.
Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andy. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih.